Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to the first meeting with me, Miss Ayu. I hope all of you are doing great so that we can learn together in this occasion. Okay, without any further ado, today we are going to learn about obligation and prohibition. Dalam bahasa Indonesia, obligation berarti keharusan and prohibition berarti larangan. Let's start. There are some learning activities for today meetings. The first one is model for stating obligation and prohibition. Dalam capture ini, kita akan belajar mengenai model apa saja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan dan larangan. Then the second one is expression obligation and prohibition in daily life. Dalam section ini kita akan belajar mengenai contoh dari kalimat yang mengungkapkan suatu keharusan dan larangan di dalam kehidupan sehari-hari. And the last one is exercise. Kita akan mencoba mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan obligation and prohibition. The first section is about modal for stating obligation and prohibition. Jadi apa aja sih model yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan dan larangan? Yang pertama itu, di obligation sendiri kita mempunyai have to, dan must. Keduanya yang berarti harus. Dalam prohibition atau larangan, kita memiliki must not and don't have to, yang berarti tidak harus atau dilarang. For expression, obligation, and prohibition in daily life, kita memiliki beberapa contoh ya. Dalam suatu keharusan sendiri, kan tadi kita sudah memiliki must dan have to. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu berarti harus, tetapi dalam konteks bahasa Inggris, must dan have to memiliki arti yang berbeda ya. Jadi, must itu menunjukkan adanya kewajiban atas dasar kesadaran diri sendiri. Sedangkan have to, kewajiban atas dasar pihak lain atau orang lain. Nah, masuk saja ke contohnya ya. Di must sendiri, kita memiliki contoh, you must be home by 11. She must tidy up her room every day. Jadi dia tuh harus membersihkan atau merapikan tempat tidur setiap hari. Hal ini merupakan suatu keharusan atas dasar kesadaran diri sendiri. Tidak ada tuntutan dari orang lain. Sedangkan have to, yang kewajiban atau keharusan dari pihak luar, di sini ada contoh, at work, I have to wear a uniform. Jadi, terdapat aturan yang mengharuskan kita memakai seragam saat di kantor. Jadi kalian sudah paham belum perbedaan antara must and have to? Kalau must atas dasar kesadaran diri sendiri, kalau have to atas dasar pihak lain atau aturan atau atas dasar orang lain. Ya, begitu. Sedangkan untuk prohibition atau larangan, itu sama dengan must and have to, cuma perbedaannya di prohibition itu sendiri berarti larangan atau tidak harus. Contoh dari must, you must not smoke at school. Jadi dalam kesadaran diri kita sendiri, kita tidak boleh merokok di tempat umum, apalagi di sekolah gitu. And dalam contoh don't have to, di sini, in this restaurant you don't have to wear a tie. Dalam restoran ini kamu tidak harus memakai dasi. Kamu tidak boleh memakai dasi dalam saat makan di restoran tersebut karena ada aturan yang mengharuskan kita tidak boleh menggunakan dasi. Itu teman-teman. Nah, di seksi exercise,
Mari kita sama-sama mengerjakan exercise yang pertama. We bla 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 save animals. Kita titik-titik melindungi hewan. Menurut kalian must atau must not? Terus kasih waktu 5 detik ya. Ya, benar. Must. We must save animals. Kita harus melindungi hewan. Lanjut ke soal nomor 2. We bla 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 recycle plastic materials. Kita titik-titik harus kita titik-titik mendaur ulang material plastik. Must atau must not? Ya, must. Kita harus mendaur ulang limbah plastik. We must recycle plastic materials. And the next question. We bla 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 waste water. Kita bla 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 membuang air. Must not atau must? Ya, benar. Must not. We must not waste water. Kita tidak boleh membuang air. Nah, contoh soal selanjutnya berupa dialog ya. Di sini, Olivia is going to Bali for vacation. The correct model to complete the dialogue below is, jadi Olivia mau pergi ke Bali. Jadi modal yang sesuai untuk melengkapi dialog tersebut adalah, di sini Olivia bilang, Jack, I'm getting ready to go to the airport. I can't wait for a vacation to Bali. Jack, saya sudah siap pergi ke bandara. Saya sudah tidak sabar untuk liburan ke Bali. Lalu Jack menjawab, Have fun, Olivia. Anyways, you blah 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 be at the airport 3 hours before the flight leave. Selamat bersenang-senang, Olivia. Ngomong-ngomong, kamu titik-titik di airport 3 jam sebelum keberangkatan. Menurut kalian, don't have to atau have to untuk melengkapi dialog Jack? Ya, benar, have to. You have to be at the airport 3 hours before the flight leave. Kamu harus ke bandara sebelum 3 jam. Kalau misalkan terlambat, kamu akan terlambat juga naik pesawatnya. Begitu. Nah, soal terakhir ini bentuknya blank sentence ya. Langsung saja ke nomor 1. They, bla bla bla, make a letter to someone because they can use the email service instead. Mereka titik-titik membuat surat tertulis untuk seseorang karena mereka sudah ada email. Menurut kamu have to atau don't have to? Yap, don't have to. Kita tidak perlu menulis surat dalam bentuk surat kertas ya untuk seseorang karena ada email. They don't have to make a letter to someone. Benar. Nomor 2. Tomorrow is the deadline. I bla 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 do my homework right now. Besok adalah deadline. Jadi kita have to do my homework right now. Kita harus mengerjakan PR saat ini juga. Nomor 3. At school, we bla 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 wear uniform. Di sekolah kita titik-titik memakai seragam. Ya, jawabannya adalah benar, have to. At school, we have to wear uniform. Dalam sekolah kita harus memakai seragam. Nah, yang terakhir sudah jelas ya. Jawaban yang tersisa adalah don't have to. You don't know that you don't have to bake cookies with an old oven, right? Jadi kamu tuh nggak perlu menggunakan oven lama untuk memanggang kue. Begitu teman-teman. So, the conclusion, kesimpulannya yaitu obligation mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu.
di obligation itu sendiri terdapat dua modal, yaitu must and have to, yang berarti harus. Sedangkan prohibition yaitu suatu tindakan atau larangan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan modal must not and don't have to. Oke, thank you for your nice attention. Jangan lupa mengisi form presensi dan tugas. Deadline-nya minggu depan. Thank you and serio.